Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah ST, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, angkatan ke-51, kelompok 3, unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Nilai-nilai dasar PNS terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang sering disingkat dengan sebutan ANEKA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu etika publik. Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur menurut Azyumardi Azra. Etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil menurut Rikokur tahun 1990. Jadi etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan yang benar, sedangkan moral mengacu kepada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma yang luhur. Etika sebenarnya dapat juga dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang harus dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Untuk nilai-nilai dasar etika publik aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 4, 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Prinsip aparatur sipil negara sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. A. Nilai dasar. B. Kode etik dan kode perilaku. C. Komitmen, integritas, moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. D. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. E. Kualifikasi akademik. F. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan G. Profesionalitas jabatan. Kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak beretika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. 10. Tidak menyalahkan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Definisi dan ruang lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. Tiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik adalah tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesejahteraan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai standar aturan moral yang diterima masyarakat. Etika publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dalam konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi modalitas dalam etika publik, pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Unsur dimensi modalitas yang kedua yaitu transparan. Organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri dan di publik. Dimensi modalitas yang ketiga yaitu netral. ASN dari pengaruh partai politik dan juga untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang diberikan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dimensi tindakan integritas publik dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan kebiasaan, dan sistem pengawas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi nilai yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.
Perilaku pejabat publik. Perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini untuk merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, mencakup 3 aspek utama, yaitu: pertama, merubah dari penguasa menjadi pelayan; kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan; ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Perubahan mindset juga harus dilakukan adalah perubahan sistem manajemen, mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, budaya kerja, dan lain-lain untuk mendukung terwujudnya good governance. Bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Pentingnya kode etik dalam urusan publik. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat atau pegawai wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus mentaati akidah-kaidah, teknis, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana, dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Supaya pegawai pemerintah memiliki kewaspadaan profesional dan spiritual, disusunlah kode etik yang dapat dijadikan sebagai rujukan tekstual. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksanaan nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi bermakna kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Bentuk-bentuk konflik kepentingan: aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk dalam kategori konflik kepentingan, yaitu: 1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. 2. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi. 3. Menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan. Membocorkan informasi komersil atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, serta terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya bergantung kepada izin pemerintah. Sumber-sumber kode etik aparatur sipil negara. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya mentaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis kepelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Memberikan layanan kepada masyarakat secara sopan, ramah, tepat, berdaya guna, berhasil guna, tanggap, dan santun merupakan implementasi dari etika publik. Saling sapa dan hormat menghormati dengan sesama ASN dan masyarakat juga merupakan penerapan dari nilai-nilai etika publik. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas merupakan penerapan dari etika publik. Implementasi penerapan nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan.